untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok kami. Kami akan mempresentasikan tentang fungsi sumber daya alam. Dan saya, Christine Yuniarti sebagai moderator, dan teman saya, Pankrasia Pati Aji. Yang pertama, perhatian terhadap sumber daya alam. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM diperlukan untuk pembangunan. Hal ini memerlukan perhatian semua pihak agar tujuan pembangunan tercapai. Pastinya, Anda sudah sering mendengar istilah manajemen sumber daya manusia. SDM sendiri dapat diartikan sebagai sebuah ilmu atau cara untuk mengatur bagaimana hubungan dan peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dilakukan dengan berbagai metode yang bertanggung jawab baik secara strategis, sosial, dan etika. Yang berikut pengadaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi yang menjadi peranan dan pelaku dari setiap aktivitas organisasi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dapat menunjang tercapainya tujuan. Pengadaan sumber daya manusia atau karyawan merupakan langkah pertama dan yang mencerminkan berhasil tidaknya satu perusahaan atau instansi mencapai tujuannya. Hasibuan mengatakan bahwa pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam proses pengadaan sumber daya manusia, ada prosedur yang harus dilakukan oleh pihak manajemen. Antara lain yang pertama, perencanaan atau estimasi kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen atau penarikan. Yang ketiga, seleksi. Dan yang terakhir adalah penempatan, orientasi, dan induksi karyawan. Tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM bisa dilakukan secara formal dan informal. Secara formal berarti perusahaan mengadakan pelatihan secara khusus atau menugaskan seorang karyawan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga atau instansi tertentu. Sedangkan pengembangan SDM secara informal adalah ketika seorang karyawan berusaha untuk mengembangkan dirinya sendiri tanpa diminta atau ditugaskan. Apapun bentuknya, yang pasti pengembangan SDM akan membuat karyawan dapat semakin produktif, seperti yang telah disampaikan. Selain bermanfaat untuk kemajuan perusahaan, pengembangan SDM juga dapat membantu karyawan untuk meraih jenjang karir yang lebih tinggi. Secara umum, tujuan pengembangan SDM adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuannya, yaitu kinerja yang produktif dan berkembang. Berikutnya tentang manfaat sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Yang kedua, meningkatkan penghematan biaya. Yang ketiga, meningkatkan perilaku proaktif. Yang keempat, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Yang kelima, mendorong terbangunnya sistem informasi yang akurat. Yang keenam, meningkatkan koordinasi antar SDM. Dan yang terakhir, menciptakan suasana kebersamaan. Selanjutnya, status dan tugas manajemen sumber daya manusia. Wewenang dan peran manajer sumber daya manusia. Yang pertama, merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat. Yang kedua, menjadi penghubung antara manajemen dan karyawannya. Yang ketiga, melakukan pelayanan karyawan. Yang keempat, memberikan masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan. Yang kelima, mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan staf pendukung. Yang keenam, mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawan baru. Dan yang ketujuh, menangani isu-isu ketenaga kerjaan seperti memediasi pertikaian dan mengarahkan prosedur kedisiplinan. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kelompok kami.
kelompok kami, saya harap dapat berguna bagi kita semua. Selamat sore.